Yang pertama kita akan lihat prinsip pelayanan itu lebih dulu. Saya percaya dalam pengalaman kita sampai hari ini kita menjadi rekan sekerja Yesus. Buku-buku yang banyak kita baca, khotbah-khotbah yang sering kita dengar, dan sebagainya. Maka kita akan menemukan banyak prinsip-prinsip pelayanan. Tapi hari ini kita akan melihat prinsip pelayanan yang ada di Alkitab, yang Tuhan Yesus katakan bukan dari buku ini, bukan dari penulis itu atau pengarang siapa saja. Apa itu prinsip pelayanan? Mari kita melihat Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Sampai hari ini saya belum pernah menemukan ayat lain yang lebih kuat, lebih tegas, lebih akurat bicara prinsip pelayanan selain ayat ini. Udah, kita lihat. Saya akan baca dalam terjemahan secara literal, kitab suci secara literal. Jika seseorang melayani aku, biarlah dia mengikut aku. Nah, di bagian ini saya lebih suka terjemahan baru, kata harus. Betul tidak? Ada kata itu? Haruslah. Oke? Saya ulangi, jika seorang melayani aku, biarlah dia mengikut aku, harus mengikut aku. Dan di tempat aku berada, terjemahan baru, di mana aku berada, maka di situ pula pelayanku akan berada, di sana pula pelayanku akan berada. Dan jika seseorang melayani aku, nah inilah prinsipnya, dahsyat sekali. Ayo kita katakan sama-sama kalimat ini. Apa itu prinsip melayani Tuhan? Kalimat terakhir ayat 26. 1, 2, 3. Maka ia akan dihormati oleh Bapakku, maka Bapa akan menghormati dia. Semua kita pasti tahu konsep ini. Penekanan Paulus luar biasa. Jangan cari hormat siapa? Manusia. Jangan sekali-kali. Jangan mencari penghargaan manusia. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, rekan-rekan pelayan Tuhan, coba keluarkan kalimat-kalimat yang cocok, kata lain dari apa yang akan terjadi kalau seorang pelayan itu dihormati oleh Bapa di surga. 1, 2, 3, ayo coba. 1. Apa yang akan terjadi pada pelayan itu kalau seorang pelayan Tuhan itu dihormati oleh Bapa di surga? Ini dahsyat sekali. Cepat. Ayo. Mujizat. Dimuliakan. Ayo. Lebih dipercaya. Ayo yang lain keluarkan. Ada banyak. Makin banyak orang apa-apa? Populer. Wah, luar biasa. Gak apa-apa. Ayo, yang lain cepat. Dikasih. Diberkati. Sukacita. Yang lain jangan diam. Ditolak oleh dunia. Wih, dahsyat sekali itu. Ayo saudara, cepat yang lain. Nah, saya ingin kalau saudara mengajar pada jemaat, ajak jemaat juga interaktif. Itu penting sekali sehingga firman itu masuk. Saya kalau ngajar selalu mengajak, ayo interaktif. Apalagi? Ayo, apalagi? Ada satu yang saya tunggu, saudara belum keluarkan. Berani mengikuti pemimpin, mengkritik pemimpin. Wah, hebat, tepuk tangan buat saudara. Saya suka sekali. Berani mengkritik pemimpin. Oke, ada satu yang saya tunggu. Apa? Dipercaya lebih. Berhasil. Betul semuanya. Tapi satu yang saya tunggu, saudara belum keluarkan. Berkuasa sama dengan mujizat. Oke, ayo. Dihormati oleh manusia juga. Dihormati manusia juga. Otomatis. Betul. Berkenan. Iya. Suci. Pasti. Iya. Pernahkah saudara sadar, kalau sebagai pelayan Tuhan dan kita pakai prinsip ini, bahwa Bapa di surga menghormati kita, berarti setan tidak berani menggugat kita. Betul tidak? Sebetulnya ini masalah besar dalam pelayanan kita. Masih ingat dalam kitab Sakaria kalau saya nggak salah, ketika imam besar Yosua bin Yosadak digugat oleh setan, masih ingat gak kisah itu? Nah,
tahukah saudara, hal yang terbesar dalam kehidupan panggilan kita ketika si setan mendakwa dan buat kita ragu-ragu atas panggilan itu? Pernah nggak ngalami itu? Bagi kita yang pernah ngalami itu, saudara bisa bayangkan, apalagi ketika setan mengungkit-ungkit dosa masa lalu kita. Bisa bayangkan kita rontok semua istilah yang saya pakai, semua atribut urapan apa kalau setan datang mendakwa kita. Itu berat sekali. Nah, inilah prinsip yang saya temukan dalam semua ayat tentang pelayan Tuhan. Barang siapa melayani aku. Nah, untuk mencapai ke situ ada 2 langkah konkret yang sangat sederhana. Saya ulangi, untuk supaya semua kita sampai kepada posisi bahwa Bapa menghormati kita yang menjadi pelayan Tuhan, hanya perlu 2 langkah saja. Enggak banyak, 2 langkah saja. 1, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Mungkin saudara agak ragu-ragu, untuk apa itu ditekankan berulang-ulang. Karena terus terang ada banyak pribadi yang berkata, aku pelayan Tuhan, tapi keluar dari prinsip ini. Kok bisa? Nah, saya menemukan lewat Yohanes 4:12 ayat 26, ternyata ada 4 kriteria pelayan Tuhan. Nah, salah satunya baru yang benar, yang 3 itu kurang benar. Kalau saya nggak berkata salah, maaf. Ada hamba Tuhan yang adalah hamba organisasi. Artinya sama kalau kita pakai, barang siapa melayani organisasi, maka dia harus ada di mana organisasi itu berada. Kalau saya teruskan, kalimat yang kedua, harus mengikuti. Yang kedua, dan harus ada di mana organisasi itu berada. Jadi 2 itu kan. Maka jangan tersinggung dulu. Pelayan yang seperti itu yang menghormati adalah ketua sinode. Karena organisasi yang dilayani. Oke? Maaf, jangan tersinggung. Saya marah kepada banyak rekan-rekan saya di desa-desa, di tempat-tempat bukan kota besar, yang suka pindah-pindah organisasi. Saya tidak ngomongin 1-2, saya bicara umum toh. Dan biasanya kalau ada orang yang mengaku pelayan Tuhan tapi suka-suka sering pindah organisasi, berarti dia ingin cari rasa aman buat dirinya dan keluarganya. Loh, ada yang mengaminkan. Dan memang itu betul. Dan seringkali cari organisasi yang bonafit, yang bisa beri tunjangan besar. Jadi walaupun Roh Kudus bicara kepada hamba Tuhan itu, tapi kalau organisasinya memerintah, dia pasti lebih turut organisasinya. Betul tidak? Daripada Tuhan. Nah, itu hamba Tuhan yang adalah hamba organisasi. Ini masih lumayan. Yang kedua adalah hamba Tuhan yang adalah hamba uang. Konsepnya sama. Barang siapa melayani uang, ia harus ikut uang. Yang kedua, dan di mana uang itu berada, si hamba uang pasti ada di situ. Maka kalau dia melayani uang, maka mamon yang menghormati dia. Betul? Ini pun masih lumayan. Yang celaka itu yang ketiga, jangan marah dulu. Hamba Tuhan yang adalah hamba istri. Lu serius saudara, saya menemukan. Oke, tertawa dulu saudara. Konsepnya sama. Hamba Tuhan yang adalah hamba istri. Nah, maka dia akan harus mengikuti istrinya. Dan di mana istrinya berada,
disitulah dia akan berada. Dan hamba Tuhan seperti ini yang menghormati dalam mertuanya sendiri. Tulis itu baik-baik. Saudara, banyak teman-teman saya yang sebelum menikah, wah, berapi-api. Kalau istilah Jawa kayak mau nguntal setan. Tahu kata nguntal setan? Ya nggak Jawa rugi, nggak bisa bahasa Jawa. Wih, kayak mau dengan setan itu sebelum menikah. Begitu dia menikah dan salah menikah, dia disetir oleh istrinya, maka suara Tuhan gugur otomatis. Karena dia dengar suara istri. Padahal dia hamba Tuhan. Betul tidak? Nah, mudah-mudahan tidak ada seorang pun di antara kita di 3 nomor ini. Mudah-mudahan tidak ada. Saudara, ini konsep yang sangat sederhana. Tapi ini penting dalam kehidupan kita. Jujur, berapa banyak rekan-rekan kita gugur dalam pelayanan? Bukan karena perzinahan, bukan karena tantangan yang berat-berat dari pihak tertentu, tapi masalah nggak tahan uang dan nggak tahan nyanyian istri. Betul tidak kalau saya ngomong ini, saudara? Nah, itu sebabnya satu-satunya yang bisa merusak panggilan Tuhan adalah orang yang salah menikah. Bukan setan lagi. Orang yang salah menikah ketika istrinya sangat mengatur dan dominan. Maaf kalau saya harus ngomong ini. Bagi beberapa rekan yang tahu saya itu ada Pak Daniel Nur Asis Antono. Saya kenal Pak Nur ini dari tahun 76, saudara. Jadi berapa tahun kok dihitung 76 sampai sekarang? Mungkin diantara semua saudara, Pak Nur ini saya paling kenal lama, tahun 70-an. Rekan-rekan saya yang tahu saya dari tahun 70-an itu, sampai saya itu ambil putusan, saya nggak mau kawin Tuhan. Saya nggak mau buat surga bangkrut gara-gara saya salah kawin. Lu serius, saudara? Maaf. Kenapa saya punya konsep begitu? Sampai dulu saya itu pakai cincin kawin sengaja supaya nggak diganggu orang. Saya bilang, saya mau menikah dengan Yesus saja daripada repot nanti itu. Masalahnya begini, kalau saya keliling pelayanan di mana saja, biasa bukan kalau selesai kebaktian, lalu jemaat kumpul, ngajak makan, cerita. Nah, di banyak gereja itu suaranya gini, aduh, kalau om itu baik Pak Daniel, tapi tante itu. Ngerti? Tante itu siapa maksudnya? Nah, itu dia, ibu gembala itu. Berapa banyak kalau saya keliling lalu ketemu mahasiswa Alkitab yang praktek, keluarnya sama. Om itu baik tapi tante. Kalau jemaat kirim makanan, langsung masuk kamar, makanannya masuk. Masukkan kamar. Padahal kami tahu itu cuma kasih makan untuk kita-kita yang praktek ini. Tante nunggu agak basi dulu, keluarkan di meja depan. Maaf ya, jangan marah. Ada yang pernah praktek di tempat seperti itu? Gak usah ragu-ragu waktu dulu. Saya masih mahasiswa. Loh, jujur. Ada nggak yang punya pengalaman seperti itu? Ah, itu ada itu. Nah, coba lihat. Jadi nggak cuma saya kalau begitu yang punya pengalaman dulu. Wih, takut. Pengerja yang khotbahnya lebih bagus daripada pendetanya. Ibu gembala seringkali rasa nggak aman. Takut suaminya disaingi oleh anak muda itu tadi. Mulai dicari-cari. Maaf ya saudara, saya ngomong apa adanya. Itu zaman dulu. Jadul itu zaman dulu. Oh, sampai sekarang juga ada? Nah, masih ada. Ya puji Tuhan kalau masih ada. Berarti saya nggak salah saya menilai waktu itu. Jadi saudara, saya itu takut menikah. Apalagi hobi saya itu ke
tempat-tempat yang susah, pedalaman di desa-desa sampai hari ini. Maka itu istri mana yang mau diajak menderita seperti itu? Tapi Tuhan tahu bahwa saya perlu seorang pendamping. Maka saya itu dipaksa kawin oleh Tuhan. Serius? Loh, bukan saya omong kosong, saya dipaksa, saudara. Kenapa dipaksa? Karena ada 7 orang yang memang kenal kami berdua. Itu bicara kepada saya bahwa dia itu jodoh saya. Wah, saya kaget. Pak Yusuf Cipto masih hidup. Itu saksi hidup. Itu mentor saya waktu itu. Lalu saya tanya, Om, saya bilang, mungkin nggak Tuhan itu bicara pada orang lain tapi nggak bicara pada bersangkutan? Soal apa? Dia tanya. Waktu itu kami sama-sama ke Banjarmasin pelayanan. Nah, terus saya cerita. Nah, langsung saya masih ingat. Itu telunjuknya Om Yusuf jendul kepala saya gitu. Dasar kowe, dia bilang begitu. Loh, kenapa? Ya bagaimana Tuhan bisa bicara pada kamu tentang jodohmu kalau kamu sedang menguji diri, katanya. Maka itu Tuhan ngomong lewat orang lain. Jadi, ayo bertobat kamu, dia bilang. Saya mau cabut kata-katamu itu untuk kamu bilang gak mau kawin. Di situ saya belajar ternyata Tuhan sangat menghormati keputusan kita. Saya kaget waktu Om Yusuf menerangkan kepada saya, sebelum kamu tarik kata-katamu untuk kamu gak mau menikah, Om Yusuf tahu bahwa saya takut kawin. Lalu dia doakan saya, saudara, untuk saya cabut kata-kata. Saya minta ampun, saya membatasi itu. Dan saudara tahu sekarang, semua orang yang kenal kami tahu, kalau saya salah kawin, maka rusak semua panggilan Tuhan dalam diri saya. Tapi terbukti Tuhan beri saya seorang istri yang luar biasa, yang sangat menunjang pelayanan ini dan bisa berkembang sampai hari ini. Itu satu anugerah. Maka itu saya yakinkan kepada anak-anak muda yang sulit dapat jodoh. Saya bilang begini, yang gak pengen kawin aja dikawinkan, apalagi yang pengen kawin. Saya bilang percayalah itu. Amin kan, semua yang belum menikah. Yang belum menikah ya, yang belum menikah. Nah, saudara, apalagi dia warga negara Kanada, istri saya itu. Syaratnya cuma satu. Ketika saya selesai didoakan oleh Om Yusuf, maka Tuhan menguatkan hati saya. Akhirnya saya datang kepada dia lewat kakak iparnya yang pendeta juga. Saya cuma ngomong, kalau memang ini dari Tuhan berarti kamu harus ikut saya pulang ke Indonesia dari Kanada dan tinggal di Papua. Saya beri waktu dia 3 bulan untuk berdoa sambil mikir. Tanya dia nanti orangnya di sini kok, saudara. Saya datang, dia itu September 91. Saya beri waktu sampai Desember 91. September saya datang langsung ke Kanada. Desembernya saya telepon. Dan betul Tuhan berikan yang terbaik, saudara. Ternyata dia itu lebih betah di Nabire, di Papua daripada di Jakarta, di Surabaya atau kota-kota lain. Dia lebih betah di sana. Sampai keluarganya itu heran. Bagaimana kamu bisa cepat adaptasi dari yang berbeda sama sekali? Nah, itulah rahasia. Kalau kita punya prinsip melayani Tuhan, maka Bapa akan menghormati kita semua. Hal itu sungguh luar biasa. Dan setan gak akan mengganggu gugat kita lagi. Jadi inilah prinsip yang kita harus pegang dalam hidup ini. Lalu bentuknya bagaimana? Saya belum bicara soal mempertahankan dulu panggilan itu, tapi bentuknya, konkretnya apa yang kita kerjakan. Maaf, saya percaya semua kita setuju kalau saya katakan kalimat ini, bahwa panggilan Tuhan atas hidup kita itu nggak cuma khotbah saja. Jawab ya atau tidak? Panggilan Tuhan atas hidup itu tuh nggak cuma khotbah saja. Betul, saudara? Kalau cuma dia memanggil kita untuk khotbah saja, maaf istilah saya, jangan tersinggung dulu. Ada yang lebih lagi daripada sekedar khotbah, saudara. Nah, ini yang kita harus tahu. Setelah menjadi pelayan Tuhan dengan 2 konsep dan hasilnya 1. Lagi sekali konsepnya adalah barang siapa melayani aku, ia harus ikut aku. Yang kedua, dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Konsep 2 ini kita miliki, maka hasilnya muncul. Maka dia akan dihormati oleh Bapa.
Maka itu selalu tanyakan dalam diri kita, yang kita layani siapa? Organisasi, uang, atau istri? Ingat itu baik-baik. Baru yang keempat, hamba Tuhan, betul-betul hamba Tuhan. Tidak menghiraukan yang tiga itu tadi. Tidak menghiraukan, tapi menghiraukan panggilan Tuhan. Ini yang kita harus pegang dalam hidup ini. Maka itu para istri, maafkan saya kalau saya berkata ini. Dukung suami saudara dimanapun Tuhan tempatkan seluruh keluarga. Kok nggak ada yang amin? Para istri, ayo. Dukung suami. Percayalah akan apa yang Tuhan tetapkan. Nah, kalau bukan cuma khotbah, lalu apa yang kita kerjakan? Mari kita buka Roma pasal 14 ayat 18. Tadi ada salah satu yang menyebutkan bahwa pasti manusia menghormati kita, dan itu betul. Saya baca secara literal. Sebab siapa yang mengabdi kepada Kristus dalam hal-hal ini berkenan kepada Elohim dan diterima oleh manusia. Barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, betul, Alkitab terjemahan baru, maka dia berkenan kepada Yahweh dan dihormati oleh manusia. Walaupun kita nggak perlu cari hormat manusia, tetapi kalau itu berupa bonus, boleh saya katakan bonus ya? Saya ulangi lagi, walaupun kita tidak perlu cari hormat kepada manusia, tapi kalau toh manusia bisa menghormati kita, karena ada satu pelayanan yang kita buat untuk manusia, ya terpujilah Tuhan. Betul tidak sah? Terpujilah Tuhan, asal bukan kita yang cari. Nah, lama saya mencari kata cara ini tuh cara apa? Karena nggak jelas. Barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, sebab siapa yang mengabdi kepada Kristus dalam hal-hal ini, apa itu? Saudara, ternyata saya lupa ayat sebelumnya itu yang dimaksud. Sebab kerajaan Tuhan bukan soal apa dan apa, makanan dan minuman, tapi soal apa? 3. 1. Kebenaran. 2. Damai sejahtera. 3. Sukacita oleh Roh Kudus. Sebab kerajaan Elohim bukan soal makanan dan minuman, tapi kebenaran dan damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus. Jadi konsep pelayan Tuhan itu tidak membangun gedung gereja, atau tidak hanya membangun gedung gereja, tidak hanya membuat kebaktian-kebaktian atau ibadah-ibadah, tidak. Tapi ada konsep kerajaan surga yang kita harus pegang, yaitu menjawab doa gereja. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, ini dia, datanglah kerajaan. Artinya apa? Tugas terbesar pelayan Tuhan, lagi sekali saya katakan, tugas terbesar pelayan Tuhan bukan membuat kebaktian, membangun gedung gereja, buat baptisan, menikahkan orang dan sejenisnya. Tidak. Itu salah satu dari yang pertama. Yang pertama adalah pindahkan surga ke dunia. Jadi arti datanglah kerajaanmu itu bukan cuma kita minta, tapi kita mengusahakan. Betul tidak, saudara? Nah, kalau cuma minta-minta saja, sebetulnya Tuhan lebih mampu, gak usah lewat kita. Tapi konsep doa itu luar biasa, datanglah kerajaanmu. Artinya kita yang memindahkan surga itu ke bumi. Supaya, nah terjemahan yang betul ya, kalimat yang ini, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, terjemahnya itu semua saya menganggap salah. Yang betul adalah kalimat ini, supaya bumi jadi seperti surga. Bukankah ini yang dirindukan semua manusia di dunia? Manusia capek hidup dengan bumi yang kacau seperti ini.
Semua manusia merindukan surga itu di mana sekarang? Surga itu kapan datang? Ternyata saudara, di antara jutaan judul buku di dunia, kira-kira saudara sampai hari ini di dunia ini ada kira-kira 5 juta judul buku. Bukan 5 juta buku ya, judul. Dengar baik-baik. Hanya ada satu buku yang mengatakan bumi bisa jadi seperti surga kalau gereja yang memindahkannya. Yahweh Tuhan tidak pernah memberi mandat kepada siapapun di dunia kecuali kepada gerejanya. Hai gereja, pindahkan surga cepat ke dunia. Maka itu kalau kita sebagai pelayan Tuhan hanya khotbah melulu, hanya sibuk cari dana buat bangun gedung, tapi tanpa konsep memindahkan surga ke bumi, nerakalah yang berkuasa di bumi ini, bukan surga lagi. Maka saya lanjutkan ayat 18. Barang siapa melayani Kristus dengan cara ini. Cara apa? Datangkan surga yang isinya cuma 3 hal. Dengarkan ini saudara. Satu hari Roh Kudus waktu saya lagi merenungkan konsep ini, ternyata Tuhan tanya begini. Semiskin-miskinnya orang miskin, pindah rumah itu susah atau gampang? Susah. Betul tidak? Kenapa harus ngitung dulu barangnya dan rumah yang akan ditempati? Cukup tidak. Setelah ngitung barangnya dan rumah yang berikut itu, cari kendaraannya, bagaimana ngangkut. Ternyata sama konsepnya. Memindahkan surga ke bumi, konsepnya sama seperti orang pindah rumah. Maka kita yang diberi tugas untuk memindahkan surga itu, maka kita harus tahu isinya surga itu apa saja. Nah hari ini kita tahu, ternyata isi surga cuma 3 benda. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus. Tiba-tiba saya terkejut ketika Roh Kudus berkata gini. Maka itu Daniel bayangkan, 2000 tahun Yesus itu minta pindahkan surga ke bumi. Kerjamu itu apa? Cuma pindahkan 3 barang aja, gak selesai-selesai 2000 tahun. Nangkap gak maksud itu saudara? Nah, padahal dari 3, 1 kita gak perlu otak-atik. Yang pertama, apa yang pertama tadi isinya? Kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman. Dan itu Yesus. Untuk yang pertama mudah, langsung saja sampaikan kebenaran. Kita nggak perlu nambah, nggak perlu ngurangi, betul? Berarti tugas kita tinggal berapa? 2 saja. Maka itu di mana kita berada, di mana Yesus berada. Kalau kita pelayannya, maka kita pun harus berada. Nah, kalau ada Yesus, berarti ada surga tidak di situ? Jelas. Maka itu di mana saja kita berada, ibu-ibu, bapak-bapak, buatlah orang di sekitar kita merasa damai sejahtera. Amin. Yang kedua, di mana ada kita, pasti ada Yesus. Buatlah semua orang bersukacita. Tanggal 3 Maret yang lalu, kami kedatangan tamu yang kami nggak kenal. Nah, tamu ini didapat oleh orang yang kenal kami di kapal Labobar. Kapal itu berangkat dari Jakarta menuju Nabire. Nah, ketika kapal itu meninggalkan Jakarta menuju Surabaya dulu, saya dapat telepon dari orang yang saya kenal di atas kapal itu. Ada orang mau turun Nabire, boleh tidak? Nah saudara, orang di Nabire itu tahu kalau ketemu orang di pelabuhan, di pasar, di terminal, di mana saja yang nggak ada tempat, maka di Nabire tahu ke tempatnya pesat saja. Itu pelayanan kami, yayasan pelayanan desa terpadu. Dan itu orang kenapa? Itu orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, apa saja. Dan kami bersyukur untuk penghargaan itu. Di Nabire kami dikenal suka memberi tumpangan buat siapa saja yang perlu. Nah, orang ini memberitahu kepada kami, boleh
Siapa dia? Dia orang dari Subang, Jawa Barat, orang Sunda. Dia lagi mau mengadu nasib. Dia itu sudah kerja di atas kapal itu, ya, sebagai pedagang asongan. Ya udah, ya gimana caranya? Saya akhirnya ngomong dengan namanya Dada. Saudara, terus oke Dan, boleh kamu turun nanti. Terus gimana caranya? Ya tapi mesti bayar Pak. Saya belum bayar tiket ini. Berapa? Hampir 700. Baik, saya kirim kemana uang itu? Saya nggak pakai tanya macam-macam, saudara. Maaf ya saudara, saya ceritakan ini. Ada istri saya, ada anak-anak kami di sini. Saya itu punya konsep hidup. Siapa saja yang mau datang ke rumah, yang mau gabung, mau tinggal, saya nggak pernah nolak. Bahkan orang itu tahu. Kalau ada maling masuk ke rumah saya itu nggak akan teriak maling, maling itu kejam sekali. Sambutlah dia baik-baik. Sebab untuk mereka juga Yesus mati. Setuju? Cari jiwa itu susah. Ini datang sendiri. Lo serius? Itu cara hidup saya. Saya nggak pernah nolak maling. Alasan kedua, maling kalau masuk ke rumah kami akan kecewa. Tidak akan ketemu barang berharga. Biasa semua. Maka itu saya nggak takut kemalingan. Di mana saja saya tinggal, tanya tetangga-tetangga. Saya bersyukur di mana saja saya tinggal, tetangga pasti juluki rumah yang nggak pernah dikunci. Dan itu betul, sudah. Saya mau belajar seperti Yesus. Semua orang welcome, jam berapa saja, kapan saja, datang. So, di mana konsepnya? Kau saudara pernah baca Markus 2, ya, ayat 1 dan 2. Gampang bukan? Markus 2 ayat 1 dan 2. Dikatakan begini. Ketika tersiar kabar bahwa Yesus ada di rumah, maka datanglah orang berkerumun sampai penuh rumah itu, sampai di depan pintu pun gak ada tempat. Nah, ayat itu saya pegang mati, toh kata itu ya. Dengarkan baik-baik, yang tersinggung-tersinggung lah. Kalau ada rumah orang Kristen sepi-sepi, apalagi rumah pendeta sepi, pasti gak ada Yesus di rumah itu. Lo serius saudara? Sebab di mana ada Yesus, orang pasti berkerumun. Lo jujur, itu konsep luar biasa. Maka itu saya marah kalau ada pendeta rumahnya pakai satpam. Itu jahat, saudara. Lo serius? Ayo jujur, siapa rumah pakai satpam bertobat hari ini? Dosa pendeta itu 4 kali lipat, saudara. Catat, sampaikan kepada pendeta itu. Saya mengajar jemaat, kalau pendeta mau pakai satpam romo, cepat tinggalkan gereja itu, cari gereja lain. Lu kenapa? Nomor 1, dia menghina malaikat. Lu, siapa lebih sakti? Ayo tepuk tangan, jangan cuma 1 orang aja. Ayo, siapa lebih sakti, malaikat atau satpam? Ya kenapa dia pakai satpam? Nomor 2, kalau kenapa? Malaikat gak ketok. Yang kedua, dosa tingkat 2. Kalau pakai satpam rumah pendeta, semua tamu yang datang otomatis tersortir. Loh, betul tidak? Kalau yang turun pakai Mercedes, itu pintu buka sendiri, pintu pagar. Kalau yang turun pakai bajai, intercom bicara dulu, mau cari siapa, dari mana? Maaf. Betul, dosa tingkat 3. Cepat baik-baik. Berarti dia nggak mau ditemui orang. Dia selebritis, bukan hamba, bos. Betul tidak? Dosa keempat, berarti di dalam rumahnya banyak harta yang mahal-mahal, maka harus dijaga satpam. Padahal Tuhan Yesus bilang, hai orang kaya, jual hartamu bagi ke orang miskin. Sungguh saudara, maka itu banyak pendeta sakit hati kok saya ngomong seperti ini. Biarin, saya bilang.
Karena dia bukan hamba. Hamba itu nggak begitu. Saya tuh nggak bisa hormat kepada hamba Tuhan pakai bodyguard. Mau jalan ada lapis pertama berapa orang? Wih, dia ini siapa? Hamba kok takut mati? Betul? Marahlah yang mau marah. Saya ladeni, ayo. Kenapa? Nah, saya sudah lama nggak ketemu dia. Saya sudah lama nggak ketemu dia. Saudara, ini konsep penting dalam hidup kita. Mungkin dia sudah pernah dengar saya khotbah ini. Saudara, sungguh nggak benar. Di mana ada Yesus, rumah itu harus ramai dengan orang datang. Saya kembali ke dada. Begitu dia tiba, dia langsung bicara kepada pendeta hidup. Dia wakil saya. Saya di atas kapal, sajadah saya dan sarung saya dicuri orang. Boleh nggak saya perlu? Boleh. Langsung Pak Edo ini nyuruh tim yang lain, tolong ke pasar cari sajadah dan cari sarung. Karena dia mau sholat. Saudara, kami nggak melarang, lakukan. Itu hari Kamis, saudara, kalau saya nggak salah. Pokoknya tibanya Kamis kapal, saya lupa tanggalnya. Hari Sabtu, saya mimpin ibadah anak-anak muda. Nah, karena dia kerjaannya sopir, punya SIM B1, ya udah, kami punya mobil pelayanan, tapi nggak ada sopir khusus. Jadi semua anggota tim yang perlu boleh pakai. Nah, lalu istri saya juga usul, ya udah biar dia nyupir mobil pelayanan ini aja lah. Akhirnya karena saya mau pelayanan anak muda, bilang dan antar. Akhirnya dia manggil saya papi, saudara. Nah, tadi pagi, siang saya turun dari Ciawi, ternyata calon istrinya yang ada di Ciputat telepon saya untuk hari Minggu ketemu saya. Mereka akan menikah setelah Lebaran nanti. Nah, akhirnya dia ikut ibadah. Hari itu saya ajak dia ajak anak-anak muda diskusi. Semua orang kaget karena saya kenalkan dulu bahwa dia itu masih Muslim. Tiba-tiba dalam acara diskusi dia itu ikut nimbrung diskusi juga, nambahi beberapa jawaban dan pertanyaan. Dia nggak merasa kaku. Hari Minggunya saya 4 kali pelayanan, 4 kalinya dia ikut semua. Hari Senin itu ibadah kami komunitas pesat Ninabiri, dia ikut lagi. Hari Rabu itu ibadah kaum pria, dia ikut lagi. Terus dia ngomong begini, oh ternyata gereja itu seperti itu. Saya bilang enggak semuanya. Yang papi pimpin memang beda. Karena saya berusaha menghapus konsep agamawi sama sekali. Ini pertemuan keluarga. Maka itu orang Islam pun gak merasa kaku. Karena gak ada ritual sama sekali. Sampai hari ini sudah sebulan lebih. Minggu berikutnya saudara, dia itu terlalu rajin. Kami pada jam 9, jam 7 pagi sudah datang. Istri saya kaget, ih sudah rapi. Dan jam 9 bukan jam 7. Oh salah kata. Dia rajin sekali. Nah, terus dia bilang kak gitu, boleh nggak nanti istri saya dibawa sini? Boleh. Setelah menikah itu, saudara, tahu berapa hari kemudian dia ngomong lagi, papi, ada 2 orang tetangga saya yang ingin ikut ke sini. Silakan. Nanti Selasa lusa ini berangkat 2 orang itu, saudara. Ajak mereka. Saudara dengarkan. Buatlah orang di sekitar kita tidak tahu agama, tapi tahu ada surga. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Dia itu berkata, dia cerita kepada orang, dia masih sholat, masih. Tapi dia menemukan yang lain. Coba ingat, mengapa orang-orang berdosa dan para pemungut cukai yang notabene tidak mungkin bisa masuk ke bait suci, betul tidak zaman itu? Bisa nggak mereka masuk ke bait suci? Nggak mungkin. Sebab tokoh-tokoh agama begitu sadis. Tapi luar biasa. Lukas 15 ayat 1 menuliskan, tapi mereka tidak takut datang kepada Yesus. Bahkan kalau yang belum tahu, buka Lukas 15 ayat 1. Maka para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia dan makan bersama. Maka kesimpulan saya lewat ayat itu,
gereja yang benar, yang ada surga dan ada Yesus, maka preman-preman, pelacur-pelacur, penjahat-penjahat, pengedar-pengedar di sekitar gereja itu ada, tidak akan segan dan takut masuk ke situ. Kalau gereja kita ditakuti oleh orang berdosa nggak berani masuk, maka kita Farisi akhir zaman, dan gitu saja. Catat itu baik-baik. Kita imam-imam akhir zaman, kita ahli-ahli Taurat akhir zaman, yang orang berdosa takut ketemu kita. Kalau ada Yesus, orang berdosa pun nggak pernah takut. Amin. Nah, itulah kerajaan itu. Pindahkan. Karena itu permintaan Tuhan buat kita semua. Sehingga dunia ini mengenal siapa Dia itu. Kita lihat 2 ayat untuk kerajaan ini. Yang pertama Lukas 12 ayat 32. Coba yang sudah dapat tolong bacakan dulu. Ya, kawanan kecil. Terus Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. iya, stop dulu saudara. Saya akan baca secara literal. Janganlah takut kawanan kecil, sama karena Bapamu telah berkenan memberikan kepadamu kerajaan itu. Saya tanya kepada saudara, menurut hati saudara, ini seperti apa konsep ayat ini? Percayakah kita diberi kerajaan ini? Atau begini, kalau saya lihat wajah ibu bapak rasanya masih meragukan. Karena sampai hari ini saya membuktikan banyak gereja nggak percaya ayat ini. Dikira ini cuma ya sekedar ngomong, tapi saya percaya 100%. Apa kalimat lain? Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Saya beri ilustrasi. Kalau toh ada warga negara Indonesia yang sangat dekat dengan Pak SBY presiden, sangat dekat, atau ada warga negara Amerika Serikat yang sangat dekat dengan Presiden Barack Obama, saya beri contoh. Mungkinkah presiden-presiden itu ngomong begini pada orang dekat? Aku nih mau cuti 2 minggu, mau nggak kamu gantikan jadi presiden? Ngerti ilustrasi ini? Nah, itu mungkin nggak, saudara? Walaupun teman dekat, enggak. Ya, tapi ini yang terjadi dengan Bapa kita di surga. Kata Bapamu telah berkenan, itu artinya apa? Memberi kepercayaan. Rela, nggak terpaksa. Nah, dengarkan para pelayan Tuhan. Mana yang lebih kita perlukan? Berkat, urapan, mujizat, pertolongan, dan sebagainya. Atau yang ini? Loh, atau yang ini loh baru kita bacain. Betul tidak? Kalau kita sadar bahwa Yesus Tuhan berkata, Bapamu telah berkenan memberikan kepadamu kerajaan itu. Ini nggak main-main, saudara. Nah, pertanyaannya, kalau saya pakai istilah hukum antara istilah de facto dan de jure. De jure hitam di atas putih, sudah atau belum? Sudah. Tapi de factonya, nah ini kita yang salah. Maka itu setan kenapa tidak pernah takut kepada kita yang diberi otoritas sebesar ini? Karena kita tidak sadar ada otoritas sebesar itu. Karena cara hidup kita bukan seperti raja. Cara hidup kita masih pakai cara-cara duniawi. Jangan marah saya ngomong ini. Siapa bisa menolong saya menjawab pertanyaan saya? Menurut saudara-saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, apa sih dosa terbesar kita sebagai hamba Tuhan? Dosa terbesar, bukan dosa besar, terbesar. Gak usah ragu-ragu. Tidak percaya. Tidak percaya, bukan. Iri hati. Ayo kita ngaku, saya pernah kena dosa itu. Kita bisa menghindari perzinahan, kita bisa menghindari pencurian, bahkan kita bisa menghindari pembunuhan. Tapi jujur,
sulit kita menghindari iri hati. Ketika melihat teman kita yang sama-sama senasib masuk soal kita bareng-bareng. Ngerti kalau saya pakai istilah itu? Kita dua saling kenal. Sampai istilah saya itu sampai celah dalamnya pun kita tahu. Istilahnya begini. Loh, kok tahu-tahu dia, gedung gereja cepat jadi. Dari motor langsung ke mobil ganti. Maaf, betul tidak sah? Sering kali kita gagal di sini. Nah, kalau ada hamba Tuhan yang kena dosa iri hati, berarti dia lupakan ayat ini. Bapa di surga telah berkenan memberikan kepada kita kerajaan itu. Jadi jangan iri hati dengan gedungnya atau mobilnya. Amin. Jangan iri hati. Tadi para panitia tahu, saya dengan istri saya kami naik 2 taksi. Sampai hari ini saya nggak pengen punya mobil. Maaf, walaupun saya beli bisa bukan sombong, tapi saya nggak pengen. Saya tetap ingin naik taksi, naik kendaraan umum sampai Yesus datang. Karena saya ingin memberkati mereka. Tadi pagi saya diundang ke Ciawi, naik taksi pagi-pagi. Jam 6 sudah berangkat ke Ciawi. Panitia marah, kenapa marah? Saya memberkati mereka. Saya naik taksi tadi pagi. Turun dari sana, saya naik taksi lagi. Sambil saya ngomong pada supir taksi itu untuk memberkati. Saudara, itu hati saya, ingin memberkati banyak orang. Yang berikut, Lukas. Injil Lukas pasal 22 ayat 29. Maka itu konsep pelayanan kita, saudara, bukan cuma khotbah. Ingat itu, bukan cuma khotbah. Katakan amin. Kita akan menyatakan kerajaan ini. Dan aku, saya baca literalnya, menentukan kerajaan bagimu sebagaimana Bapakku menentukannya bagiku. Terjemahan baru. Dan aku menentukan hak kerajaan bagi kamu sama seperti yang ditentukan Bapa kepadaku. Saya tanya kepada saudara, kira-kira kalau ayat ini jadi dalam hidup kita tuh jadi apa? Ayo, jadi apa kita, saudara? Jadi raja, betul. Setan akan takut kepada kita. Katakan amin. Bukan untuk sombong. Maka itu, saudara, pelayanan kita nggak cuma khotbah. Saya ulangi lagi, memindahkan surga ke dunia ini. Karena semua bangsa membutuhkan ini, saudara. Hak kerajaan ditentukan sama seperti yang Bapak tentukan buat Yesus. Ini dahsyat sekali. Bagian terakhir daripada bagian saya. Setelah ini, ternyata musuhnya cuma satu. Bukan setan yang bisa mengurangi, membatalkan, menghancurkan otoritas kerajaan dalam diri kita, bukan. Ternyata uang, saudara. Duit itu bisa merusak semua ini. Saya akan akhiri dengan konsep ini. Mari kita buka Yohanes 13. Yohanes pasal 13 ayat 31. Maka itu kita harus ngeri dengan yang namanya duit, saudara. Yang hancur sudah banyak, dan jangan kita ikut hancur juga. Ayat 31 Yohanes 13. Kemudian setelah dia keluar, Yesus berkata, sekarang anak manusia telah dimuliakan dan Elohim telah dimuliakan di dalam dia. Setelah Yudas pergi, Yohanes 13 ayat 31. Setelah Yudas pergi, dengarkan statement ini. Yesus Tuhan kita menyatakan sekarang. Kalau saya tambahkan bahasa sehari-hari, barulah anak manusia bisa dimuliakan. Berarti selama masih ada Yudas, Yesus bisa dimuliakan tidak?
Nah, pertanyaannya, apa yang muncul di benak kita kalau nama Yudas itu muncul? Wah, siapapun yang diajak bicara tentang Yudas pasti sadar ini duit. Maka itu sebelum kita semua bisa sering kekurangan dan tetap bersyukur, maka Yesus nggak pernah dipermuliakan. Dengarkan. Maka itu kalau saudara sering kekurangan, ucapkan syukur. Pasti sulit berbuat dosa karena nggak ada duit. No, serius. Gereja yang nggak punya aset apa-apa, nggak ada perang di dalamnya. Betul tidak saya ngomongin? Maka itu jangan ingin punya aset apa-apa, itu sumber perkara, saudara. Iya, kikir terus gara-gara aset. Jadi di mana ada Yudas, Yesus nggak bisa dipermuliakan. Lalu gimana caranya? Nyewa saja terus, tidak apa-apa. Lu serius? Itu ada temannya Paulus. Coba saudara buka Kisah Rasul 28 ayat 30-31. Wah, saya suka sekali melihat ayat itu. Ya, Kisah Rasul 28 ayat 30-31. Benar, sudah percuma. Nggak usah beli tanah, gedung itu nggak usah, sudah. Yang sudah terlanjur ya sudah, mau diapain. Yang belum nggak usah pakai proposal, nggak usah. Itu sumber masalah, saudara. Amin. Nah, lihat, Paulus ke Roma untuk menginjil. Dia beli, sewa, kontrak atau apa? Baca. Dia apa? Sewa. Berapa tahun? 2 tahun penuh, ada kata itu. Nah, bayangkan kalau zaman sekarang Paulus hidup, dia itu kontraktor dan developer. Lo betul tidak? Kan dia tukang tenda, itu kan membuat rumah. Bayangkan seorang hamba Tuhan yang kaya, dia kaya. Kisah Rasul 20 menyebutkan ayat 33, saya suka itu. Emas dan perak dan pakaian dan apapun juga, aku gak pernah minta dari siapapun juga. Bukan dia sombong ngomong begitu. Dan kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku aku bekerja untuk memenuhi kebutuhanku dan teman-teman seperjalanan. Loh, kok nyewa rumahnya? Maka itu ketika saya pernah dengar pendeta karismatik khotbah begini, saya akan doakan jemaat saya yang masih kontrak rumah. Pasti ada dosa dalam hidup. Wih, berarti dia gak pernah baca ayat ini tuh pendeta. Lo serius? Enak aja ngomong. Maka itu yang masih kontrak rumah, bersyukurlah engkau temannya Paulus. Amin kan, cepat. Maka itu jangan doa untuk minta aset, jangan sekali-kali. Sebab seluruh Kisah Rasul 28 pasal itu nggak ada satu ayat pun mereka doa minta aset. Yang ditulis adalah doa beri kami keberanian menyatakan Yesus itu kepada dunia. Betul tidak? Padahal mereka perlu fasilitas. Saya ajak ngomong cepat-cepat aja. Kisah Rasul 2:41 menuliskan, hari pertama Roh Kudus turun, langsung gereja menjadi 3.120 orang. Dikit atau banyak itu? Banyak sekali. Lalu ayat 47 di pasal yang sama berbunyi, dan tiap-tiap hari Yahweh menambahi jumlah mereka yang diselamatkan. Tiap hari. Ayo hitung-hitungan kasar. Dalam 3 bulan jadi berapa kira-kira? Ribuan lagi, puluhan ribu. Saudara cari sampai robek Kisah Rasul. Tidak ada ayat berkata maka Petrus mimpin doa semalam untuk beli sebidang tanah dan cari dana. Tidak ada. Pernahkah saudara mencari ayat yang berbunyi Petrus sewa gedung untuk kebaktian rame-rame? Nah, pernahkah saudara sadar ribuan orang itu ditaruh di mana? Karena sampai akhir Kisah Rasul nggak ada fasilitas yang dibicarakan. Di rumah-rumah. Gedung besar cuma ada 2 zaman itu, Bait Suci dan Istana Herodes. Mungkinkah mereka sewa untuk kebaktian?
Boleh jawab, mungkin tidak. Tidak. Alasannya ada dua. Satu, kenapa enggak? Karena mereka dibenci. Dua, enggak punya duit, susah bener. Enggak punya duit mereka. Maka itu begini ya saudara, dengarkan. Gereja yang benar itu seperti orang bangun rumah. Siapapun arsiteknya, kalau bangun rumah harus ada gambar birunya. Betul? Kalau enggak rumah itu miring-miring. Nah, gambar biru gereja itu 28 pasal Kisah Para Rasul. Kalau kita ingin jadi pelayan yang benar, gereja yang benar, jangan lari ke buku-buku lain. Kisah Rasul adalah bukunya. Katakan amin. Udah itu saja, nguita bolak-balik itu saja. Jangan yang lain-lain. Saya bersyukur kalau saya berkata untuk kemuliaan Tuhan. Di antara rekan-rekan seangkatan saya, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup, saya ini sisa satu-satunya yang gak ikut latah untuk rame-rame bangun gereja sampai hari ini. Maafkan saya. Orang yang kenal saya tahu saya sangat mungkin untuk buat sinode sendiri, sangat mungkin. Yang kenal saya pasti akan setuju saya ngomong. Tapi kenapa saya gak buat itu? Karena Kisah Para Rasul yang saya ikuti. Dengarkan. Maka itu cara kita mempertahankan panggilan Tuhan atas kita adalah konsekuen, mati-matian Alkitab kita pegang. Bukan pengalaman si A, pengalaman si B, bukan buku ini, buku itu. Maafkan rekan-rekan, siapapun hamba Tuhan itu sehebat apa pelayanannya dalam tanda kutip, kalau dia khotbah cuma khotbahkan buku, saya nggak pernah respon. Khotbahkan Alkitab ini nggak habis-habis. Untuk apa khotbah buku? Saya nggak bisa terima. Buku apapun dan siapapun pengarangnya tidak bisa memerdekakan orang. Yang bisa memerdekakan orang cuma kebenaran. Tanya istri saya itu kutu buku, saya itu baca buku. Tapi aneh, kalau saya ngajar buku tuh nggak keluar satu pun. Saya bisa pukul di kepala saya, kan hilang kemana buku-buku ini? Semua yang saya ajarkan harus ada dasar ayatnya. Jangan khotbah buku. Apalagi ada pendeta yang, oh saudara, ini sudah mati tahun sekian. Calvin berkata, nanti ini berkata, ngapain? Kenapa kita nggak ngomong Yesus berkata, firman ini menuliskan. Maaf yang mau punya khotbah buku bertobat hari ini. Pak Paulus terima kasih untuk buku Lead to Bless. Ya, itu buku bagus sekali. Lead to Bless. Memimpin untuk jadi berkat. Itu sungguh luar biasa. Nah, saya baca. Banyak buku yang saya baca. Kalau saudara ke rumah saya, saudara akan tahu koleksi buku saya. Tapi saya tetap lebih menghormati Alkitab. Saya kalau mimpin rapat yayasan, rapat gereja, karena saya banyak terlibat di organisasi. Seringkali orang berkata, mari kita buka anggaran dasar rumah tangga. Stop, saya bilang. Tutup itu. Loh, kenapa? Jangan sombong. Yang tertulis di Alkitab belum kita lakukan semua. Jangan tambah yang buatan manusia lagi. Itu kurang ajar, betul itu saudara. Lo serius? Maka itu kenapa rapat gereja nggak bisa selesai? Karena dibahas tulisan orang. Kalau kita pakai Alkitab, stop, orang nggak bisa bantah. Bantahlah dia, ayo. Anggaran dasar anggaran rumah tangga hanya untuk pemerintah, bukan untuk pelayanan. Jangan sekali-kali. Dosa yang paling berdosa kalau gereja menggunakan anggaran dasar anggaran rumah tangga lebih daripada Alkitab. Saudara menghina otoritas firman. Sebab yang paling tinggi adalah firman. Hormati firman. Ingat. Jadi jangan khotbah buku, janji ya, awas. Terus merasa sok kalau sudah hebat khotbah buku begitu. Nah, Paulus seperti itu.
Bagian uang ayat yang terakhir Matius 6:24. Saya ngeri. Jadi usir Yudas dulu dan hidup kita dari gereja kita supaya Yesus segera dimuliakan. Matius 6:24. Saudara, saya mau bicara ini apa ada. Dengarkan baik-baik. Menurut ayat ini, Tuhan Yesus mengakui siapa yang bisa nyanyi dia. Baca baik-baik Matius 6:24. Menurut ayat itu, ini Yesus yang bicara. Siapa yang bisa menyamai dia? Baca. Ayo, siapa bisa menyamai dia? Nggak usah ragu-ragu, siapa itu? Uang. Kamu tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mengakui di dunia hanya ada dua Tuhan. Bukan tiga, bukan empat. Satu dia dan satu uang. Menangkap nggak maksud saya ini, saudara? Nah, sekarang bayangkan kalau Tuhan Yesus sendiri mengakui bahwa uang itu adalah setara dengan dia. Maka kalau kamu tidak memilih, berarti kamu akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Maka itu ketika gerejanya sibuk dengan uang, awas kalau rapat-rapat uang, bicara uang dulu, awas. Bahkan kalau perlu jangan bicara uang dah, ngomong aja jiwa-jiwa itu lebih baik. Saya nggak ada waktu, nanti ulang baca. Mas ingat Matius 28 ayat 11 sampai 15, judulnya dusta mahkamah agama. Mas ingat dustanya apa? Menyuap penjaga-penjaga kubur dengan sejumlah besar uang. Katakan kepada semua orang,